Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa melalui media ini untuk merenungkan firman Tuhan sebentar. Kiranya renungan ini akan menjadi kekuatan, membangkitkan semangat, menguatkan iman kita, dan membuat kita tegar, tekun, berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam kitab Sefanya pasal 3 ayat 17 ada sebuah ayat yang luar biasa. Ayat ini diucapkan untuk orang-orang Israel yang sedang dirundung kemalangan dalam kehidupan mereka yang serba susah. Ayat ini mengatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Rasanya seperti beda berlawanan dengan fakta yang ada. Kalau Tuhan ada di antara kami, mengapa kami harus mengalami kemalangan seperti ini? Lebih mengejutkan lagi kalimat berikutnya. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, yang membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Tuhan bersukacita, bergembira, bersorak-sorai untuk kita karena kita di tengah situasi kita yang tidak enak, tidak memungkinkan, yang sedang tertindas. Ini tentu perlu penjelasan. Perlu pemahaman yang diberikan oleh Roh Kudus supaya kita bisa mengerti. Ayat ini sebenarnya merupakan ayat yang memberikan kepada orang-orang Israel yang sedang dalam keadaan menderita saat itu, memberikan kekuatan batin, memberikan dorongan, memberikan semangat. Kekuatan batin merupakan suatu rahasia yang datang dari Roh Tuhan ke dalam batin kita. Bagaimana Dia bekerja? Kita tidak bisa menganalisanya, tidak bisa memprediksinya. Tetapi di dalam kesetiaannya, di dalam kasih-Nya, Dia memberikan kekuatan kepada kita. Entah dari mana datangnya. Mungkin dari firman-Nya, mungkin dari hadirat-Nya, mungkin dari kata-kata indah yang diucapkan oleh teman-teman kita, dari hamba Tuhan. Kita dapat kekuatan batin. Karena kekuatannya tidak terbatas, maka sumber kekuatan batin kita juga tidak pernah kering. Kekuatannya terus-menerus membanjiri kita, yang kita perlukan setiap saat. Kekuatannya memberi kita ilham yang melebihi IQ kita, melebihi ketenangan pada emosi kita pada saat kita tegang. Memberikan kepada kita ketegaran, ketekunan pada keputusan kita, memberikan visi pada imajinasi kita, bahkan memberikan tenaga, memperbaharui tenaga pada tubuh kita, sehingga kita mempunyai daya tahan yang luar biasa. Sefanya menerima kekuatan itu, dan bagaimana caranya? Dia menerima kekuatan itu ketika dia bersekutu dengan Tuhan. Ini rahasianya. Kekuatan batin muncul, timbul, diberikan kepada kita pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Di dalam Sefanya pasal 1 ayat 7, di situ dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Apa yang kita dapatkan dalam saat teduh menjadi sumber kekuatan kita. Karena itu penting sekali.
kita menjalani saat-saat teduh dalam kehidupan kita setiap hari. Semakin kita kritis, semakin kita dalam kondisi krisis, semakin kita dalam keadaan yang terpuruk, semakin kita perlu saat-saat teduh. Karena disitulah kita bertemu dengan Tuhan. Perhatikan tahapannya. Yang pertama disebutkan tadi bahwa Tuhan bersuka cita atas kita. Sekalipun mungkin kita sudah gagal seperti orang Israel, Dia tetap memutuskan untuk menjadi Allah kita. Bayangkan, Tuhan beserta seluruh isi surga bersuka cita atas kita. Padahal kita sudah gagal, tetapi kemudian kita kembali kepadanya. Kita bersekutu dengan Dia. Karena kita miliknya. Dia menebus kita di dalam Kristus dan memberikan roh-Nya ke dalam hati kita. Dia tidak menyerah atas kita, lalu kemudian membuang kita. Tidak. Melainkan Dia memberi kekuatan batin yang dahsyat. Dengan berdiam diri di hadapan Tuhan, Dia membaharui atau menenangkan kita dalam kasih-Nya. Seperti seorang ibu yang dengan kasih sayang menggendong anaknya yang sedang menangis, ketakutan, sakit, atau ada kekurangan apa-apa. Digendong oleh ibu itu, diayun-ayun dalam kasih-Nya, sehingga anak itu menjadi tenang. Kasih Allah tidak pernah berubah, memberikan keyakinan, kepastian, dan damai sejahtera di dalam batin kita. Tidak perlu persyaratan apapun. Kita dapat hidup dengan tenang dan bersuka cita. Karena Tuhan bersuka cita atas kita, maka kita dibebaskan untuk bersuka cita di dalam Dia. Kata Ibrani bersuka cita artinya berputar-putar, meluapkan emosi dalam kegembiraan dengan tubuh berputar-putar menari-nari. Kita menari dalam tarian pujian dan sukacita sewaktu kita mendengar suara Allah yang mengatakan seperti nyanyian, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Apakah Anda sudah mendengar suara nyanyian Tuhan itu? Ada sebuah istilah yang disebut dalam bahasa asing perikoresis. Perikoresis ini dalam terjemahan bahasa Inggrisnya the dance of God, tarian Allah, yang punya kaitannya dengan gambaran yang ada dalam ayat ini. Allah bersuka cita karena kita, Dia menari-nari untuk kita, karena kita, atas kita. Think about it, pikirkanlah itu. Mengapa engkau masih tetap gundah gulana? Mengapa hatimu masih tetap tertekan? Karena Allah mau bersuka cita bersama-sama dengan engkau. Kiranya kekuatan ini menjadi milik saudara. Hadapilah hidup ini dengan sukacitanya Tuhan. Lakukan, teruskan perjalanan iman saudara bersama Tuhan dalam sukacitanya. Dia bersuka cita karena saudara. God bless. Tuhan berkati.